di bangkunya masing-masing. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bapak juga baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa lebih menyenangkan dibanding pembelajaran kemarin. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan periksa kerapian kalian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Coba lihat, baju sudah dalam semua. Kalau sudah rapi semua, coba lihat kanan kirinya. Kalau ada sampah, tolong dibuang di bawah meja, di bawah kursi. Silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Bapak sebut namanya, tolong menjawab. Yang sakit atau tanpa keterangan, tolong sampaikan kepada Bapak keterangannya apa. 11 IPA 1 Ananda. Hadir Pak. Angel. Delon. Hadir Pak. Seperti biasa kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan semua berdiri. Nah, kali ini Bapak memilih lagu Rayuan Pulau Kelapa. Pencipta lagu siapa? Ismail Marzuki. Kembali. Ini merupakan salah satu bentuk nasionalisme yang tentu dengan menyanyikan lagu nasional kita menghargai salah satu bentuk karya nasional yang telah diberikan oleh beberapa tokoh-tokoh besar kita secara nasional, termasuk pencipta lagu-lagu nasional. Silakan Agus. Baik teman-teman, memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat dalam proses pembelajaran hari ini apa materi yang akan kita lakukan. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Seperti di minggu kemarin kita sudah lihat proses pembelajaran di minggu kemarin juga berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan. Mengenai apa? Apa yang kita bahas? Sistem hukum. Sistem hukum dan peradilan. Apa yang kita buat? Proyek. Nah, proyek kemarin itu Bapak harapkan bisa bermanfaat dan bisa terjadi sebuah perubahan pola sikap dari diri kalian, bahwa proyek itu tidak hanya sekedar produk yang hanya dipandang, tetapi bisa dilakukan atau dicermati dengan baik oleh orang lain, agar mereka tahu bahwa ada hal-hal yang dapat mereka lakukan dan ada hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan kepada kalian, dalam proses pembelajaran, demi keberhasilan pembelajaran, demi juga kemajuan manfaat yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran, yang harus kalian tahu, yang harus kalian punya adalah semangat belajar. Dengan motivasi belajar, ada keinginan kalian untuk belajar, maka tidak hanya ilmu yang kalian dapatkan, tapi ilmu itu akan bermanfaat kepada kalian untuk mengutarakannya, mengaplikasikannya, mempraksiskannya ke dalam masyarakat. Baik anak-anak sekalian, kita lihat ada satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu mengenai kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua sudah bawa buku pasal-pasal? Ada ya? Ya, baik. Kita lihat dari kompetensi dasar ini tentu ada pencapaiannya dalam tujuan pembelajaran. Bapak harapkan ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Siapa yang bisa? Oke, Mutia. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan oleh guru, maka dilakukan kegiatan diskusi, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan tentang makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan dengan benar. Oke, terima kasih Mutia. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran yang kedua? Oke, silakan.
Setelah menyimak tayangan video bersama guru tentang hak dan kewajiban asasi manusia, peserta didik dapat menelaah keputusan pengadilan pada lingkup sistem peradilan di Indonesia dengan logis dan akurat. Oke, selanjutnya yang ketiga, masih ada tujuan pembelajaran yang ketiga. Siapa yang bisa bantu Bapak? Silakan Nak. Jen. Baik, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah menyimak tayangan video bersama guru tentang hak dan kewajiban asasi manusia, peserta didik dapat membuat dan menyajikan laporan tentang hak dan Bapak menggunakan pendekatan saintifik atau TPEC, teknologi pedagogical content knowledge, kemudian model pembelajaran problem based learning. Kalau minggu kemarin kita menggunakan project basic learning, hari ini kita menggunakan PBL dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi literasi dan juga penugasan. Kita lihat permintaannya lagi apa? Nah, apa sih substansi dari lembaga peradilan dan dasar hukumnya? Ada yang bisa? Silakan Priska. Lembaga peradilan merupakan instrumen dalam menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, lembaga ini dibentuk berdasarkan dasar hukum lembaga peradilan negara. Nah, dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 9 pasal 24 ayat 1, 2, dan 3. Oke, tepuk tangan buat Priska. Priska ini sebelumnya sudah belajar dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Benar sekali kata Priska bahwa lembaga peradilan ini adalah sebuah sistem pengadilan yang diruntutkan ke dalam sebuah nilai-nilai, dan tentunya dasar hukumnya terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 9, dan ini termuat dalam Keputusan Kehakiman pasal 24 ayat 1, 2, dan juga ayat 3. Hakiman. Nah, mari kita pahami kira-kira apa sih sebenarnya perbedaan antara peradilan dan juga pengadilan. Nah, kalau peradilan ini menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Artinya peradilan ini adalah sebuah prosesnya. Ketika ada sebuah perkara, proses yang terjadi dari runtut kita melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai dengan pengambilan sebuah keputusan yang dimuat ke dalam sebuah tempat pengadilan atau tempat untuk mengadili perkara yang disebut dengan pengadilan. Jadi ada perbedaan antara peradilan dan juga pengadilan. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi Nak, bahwa ada dasar hukum lembaga peradilan seperti yang disampaikan oleh Priska, sangat baik sekali. Dasar hukumnya yang pertama adalah Pancasila, terutama sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3, dan juga sebenarnya termasuk dengan ayat pertama. Nah, Bapak jelaskan sedikit berkaitan dengan klasifikasi beberapa lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung ini ternyata ada ini. Nah, mari kita diskusi kelompok. Kalian semua sebentar akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan dibagikan LKPD, dan mari kita lihat satu tayangan video berikut ini. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Ada satu video kasus yang akan Bapak tayangkan sebentar. Tolong kalian perhatikan dengan baik. Namun sebelum itu, Bapak bagi dulu kelompoknya, dan kelompok kalian sudah Bapak bagi secara heterogen karena Bapak yang tahu kemampuan kalian masing-masing. Bapak baca, kelompok 1 silakan berdiri. Dialon, silakan. Zaina, mana? Ananda. Bapak akan bagi LKPD-nya. Namun sebelum itu silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertanyaan yang akan kalian jawab berdasarkan pengalaman kalian setelah melihat tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari Nenek Nina yang harus berhadapan dengan pengadilan hukum karena 3 buah kakao milik sebuah perkebunan.
Ia kerap dipanggil dengan nama Mbah Mina, berusia 55 tahun. Sementara suaminya bernama Mbah Sanrudi. Keduanya merupakan petani yang kehidupannya sangat pas-pasan. Tiba-tiba matanya tertuju kepada 3 buah kakao yang terlihat sudah mulai masak. Terlintas begitu saja di benaknya, 3 buah kakao tersebut lumayan jika bisa digunakan sebagai bibit yang nantinya bisa ditanam di lahannya. Mbah Mina pun memetiknya, namun buah itu tidak ia sembunyikan. Ia letakkan begitu saja di bawah pohon. Mungkin saja dalam benak Mbah Mina, 3 buah itu tidaklah begitu berarti bagi perkebunan besar yang lahan garapannya sangat luas. Namun sang mandor langsung menceramahinya dan mengatakan bahwa itu sama saja dengan mencuri. Ia juga menunjuk papan peringatan yang terpasang di jalan masuk perkebunan. Papan tersebut bertuliskan petikan dari pasal 21 dan pasal 47 tahun 2004. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi. Selanjutnya mandor tersebut kemudian pergi. Mbah Mina mengira bahwa semuanya telah usai. Ia pun kembali melanjutkan bekerja. Namun rupanya dugaannya salah. Seminggu setelah kejadian tersebut, polisi datang memberikan surat panggilan. Ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencurian buah kakao dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Menangani kasus Mbah Mina, Kapolres Banyumas AKBP Pancaputra merasa sangat iba. Menurutnya kerugian dari pihak perusahaan sangatlah kecil. 3 buah kakao yang di saat itu jika dijual langsung tanpa dikeringkan, harganya hanya Rp2.000 per kilo. Yang kasarnya berarti pihak perusahaan hanya rugi Rp6.000. Hakim yang dituju pada saat itu adalah Hakim Musli Bambang Lukmono. Ia pun menganjurkan agar kasus ini tidak perlu dibawa ke meja hijau. Lebih baik jika mengedepankan hati nurani dan diselesaikan saja secara musyawarah. Meskipun dengan berat hati, namun ia tetap akan melaksanakan tanggung jawabnya dan akan memimpin jalannya persidangan. Selama persidangan, diketahui Mbah Mina selalu datang tepat waktu dan tidak pernah mangkir dari panggilan. Mbah Mina juga selalu kooperatif. Hal ini membuat hakim semakin iba. Hatinya terenyuh ketika ia harus memberikan vonis kepada orang yang sudah renta dan terlihat tak berdaya melawan gugatan hukum. Oke, selesai. Kita lihat ya bagaimana kasus yang dialami oleh Nenek Mina. Ya, kalau bicara tentang Nenek Mina dan melihat tadi kasusnya itu lumayan sedih ya kalau kita perhatikan dengan baik. Dan ternyata masih ada juga beberapa pihak tokoh-tokoh pengadilan yang sangat tersentuh dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Seperti itu. Bapak mau minta dulu 1 orang dari kalian untuk memberikan komentar berkaitan dengan video tadi. Siapa? Silakan Agus. Jadi video tersebut sangat berkaitan rupanya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Ya. Di mana di video tersebut kan diceritakan seorang nenek yang bernama Nenek Mina yang mencuri ataupun bukan mencuri, sebenarnya dia ingin mengambil 3 buah kakao, tetapi didetokkan oleh para mandor sehingga dinyatakan sebagai pencuri. Nah, kemudian dia dipanggil ke pengadilan untuk menjalankan persidangan, di mana persidangan tersebut membuahkan hasil yaitu penjara 1 bulan 15 hari meskipun tidak dilakukan, hanya mengalami pengawasan. Tetapi menurut saya sistem hukum dan peradilan Indonesia itu banyak terjadi seperti ini, yaitu tumpul ke atas runcing ke bawah, di mana pada para penguasa yang ataupun orang-orang besar yang di Indonesia jika mendapatkan masalah tidak terlalu berat. Contohnya, mohon maaf, para tikus-tikus negara ataupun koruptor. Tepuk tangan dulu. Kita di sini sangat memahami kondisi dari kasus yang sudah kita lihat tadi, bahwa seharusnya dalam mengambil sebuah keputusan harus mengedepankan yang namanya hati nurani. Ya, silakan isi LKPD berdasarkan dari tayangan yang telah diberikan. Gunakan segala sumber belajar untuk memperkaya jawaban pada LKPD kalian. Seperti yang disampaikan tadi Agus, ini berdasarkan bahan materi atau informasi yang didapatkan dari online. Silakan cari semua informasinya dari paket UKKS dan juga media-media online.
Silakan diskusi. Oke, baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita sepertinya sudah mencapai dengan waktunya. Nanti pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan di proses pembelajaran berikutnya. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak mau minta satu orang yang bisa memberikan kesimpulan yang dapat kalian tarik dari proses pembelajaran pertemuan pertama kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nadia, sudah semangat sekali Nadia. Ya. Sistem hukum dan peradilan adalah apa yang boleh kita lakukan dan tidak. Tangan dulu buat Nadia. Artinya Nadia ini memahaminya secara materi, ya. Apakah kalian mampu untuk memberikan sebuah perubahan terhadap negara kalian setelah melihat tayangan video tadi? Nah, minggu berikutnya atau pertemuan kedua kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang kalian sudah isi di dalam LKPD. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta dulu ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita sekarang berdiri, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, seperti biasa Bapak mau lihat kerapian kalian. Silakan berdiri dulu. Silakan lihat di bawah meja, di bawah kursi kalian kalau ada sampah tolong dibuang. Kita awali pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Semua berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jadi bagaimana semuanya sudah siap untuk presentasinya? Siap. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Saya mulai langsung dari kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak penuntut seperti tidak memiliki hati nurani terhadap Mbak Mina. Yang kedua, menurut kami yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut diakibatkan oleh ketidaksengajaan Mbak Mina memetik 3 buah kakao milik perusahaan kakao, terus dijadikan bibit untuk tanah gerapannya. Berdiri. Menurut kalian kasus Mbak Mina tersebut
dalam perbuatan mencuri atau tidak, karena Mbak Nina hanya memiliki 3 buah kakao dan membelanjakannya di bawah pohon kakao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pasal 364 KUHP menentukan bahwa pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari 250.000. Yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apakah ada undang-undang yang menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum? Oh, ada. Dari kelompok 1 silakan. Menurut kalian, sistem hukum secara hierarkis itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab. Sistem hukum secara hierarki artinya peraturan-peraturan yang membentuk sistem hukum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya dan Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan rumpun sari Antar, Nenek Nina dituntut dengan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman, apakah ini suatu hak yang melanggar hak? Apa yang dimaksud dengan restoratif justice? Baik, pertanyaannya, apakah masih ada kasus lain seperti Nenek Nina yang berada di Indonesia? Ya, ada. Salah satunya seperti kasus kakek berusia 68 tahun bernama Samirin yang divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari. Terima kasih, tidak permohonan maaf karena kami semua perempuan, tidak ada yang salah karena perempuan selalu benar. Sekian dan terima kasih. Keputusan di pengadilan. Ternyata ada kakek siapa tadi? Kakek Samirin, usia 68 tahun. Bapak mau minta satu orang dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran dan hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang bisa dapat kalian komentari atau sampaikan. Siapa yang bisa? Silakan Putri. Setelah melihat presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, menurut saya yang bisa saya pelajari dan saya ambil adalah hukum di Indonesia sudah cukup memuaskan. Namun ternyata ada beberapa pihak dan juga oknum-oknum yang masih menyalahgunakan hukum dengan menggunakan kekuasaan, jabatan, bahkan ekonomi mereka untuk membeli hukum seperti kata Ferdinand tadi. Dan juga sehingga kita bisa lihat ada beberapa kasus seperti Nenek Nina tadi, saya lupa siapa namanya, kasus tersebut itu bisa kita katakan sebenarnya hukumannya bisa lebih ringan daripada yang diberikan tadi. Namun ternyata karena dari golongan-golongan bawah yang bisa dikatakan tidak bisa memberi hukum seperti orang-orang pejabat lainnya, akhirnya mereka mendapatkan. Oke, terima kasih banyak Putri. Ya, jadi kesimpulan Putri ini sangat bagus. Dari kelompok 1, 2, 3 ini selalu memberikan pernyataan bahwa hukum kita ini selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapkan kertas 1 lembar. Masing-masing individu kita akan memulai uji kompetensinya. Soal nomor 1. Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di tingkat. Kalau sudah terjawab, Bapak lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di tingkat. Silakan dikumpul terlebih dahulu tugas atau uji kompetensi yang sudah kalian kerjakan. Minggu depan kita sudah memasuki ujian semester. Bapak harapkan kalian mengerjakan soal ujian semester dengan baik. Tolong dicermati dengan baik, kemudian dijawab dengan baik. Itulah untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan. Baik teman-teman, lanjut pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Berdiri. Siap. Beri salam.